Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada semua pelajar tingkatan 5 SMK Limba Anak. Apa kabar semua? Oke, cikgu harap kamu sentiasa sehat. Oke, jaga kesehatan masing-masing, jaga SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita agar kita sentiasa selamat. Oke. So, pada hari ini kita akan sambung daripada pembelajaran yang lepas, yaitu kita akan membuat perbincangan soalan dalam buku kerja yang telah diberikan pada Jumaat yang lalu. Oke, yaitu kita masih lagi di bawah bab 7, sukatan serahkan data terkumpul. Baik, dengan itu sila keluarkan buku kerja kamu. Oke, seperti yang tertara di sini ini, buku kerja Sasbadi, dan buka muka surat seperti yang cikgu akan paparkan nanti inilah soalan yang cikgu akan paparkan nanti ini. Oke. Baik, tanpa melengahkan masa, kita coba bincang soalan yang pertama. Oke, so sila buka di muka surat, tidak ada tulis muka surat pula ini kan. So cari soalan nomor 1 inilah. Oke, dalam buku kerja kamu. Baik, coba kita perhatikan. Jadwal di bawah menunjukkan titik tengah bagi satu set data mengenai taburan bilangan baju kurung yang telah dibeli secara atas talian oleh 10 orang pensyarah wanita di sebuah college pada tahun lepas. Oke, maka ini adalah jadwal dia lah. Oke, dalam jadwal ini yang kita boleh nampak ialah dia bagi titik tengah. Oke, dan juga dia bagi bilangan pensyarah. Oke, baik, seterusnya apa dia minta oleh soalan? Cari nilai A, B, dan C. Oke, baik, sama-sama kita perhatikan ya. Kita keluarkan dahulu kertas. Oke, baik. Sebelum kita teruskan, cikgu mau kamu fahami satu perkara. Oke, sebagai contoh, di sini juga ada sediakan satu jadwal titik tengah X ya. Oke, titik tengah X ini tidak ada kaitan dengan soalan ini. Oke, cikgu mau kamu faham sesuatu dahulu. Oke, dalam titik tengah yang diberikan dalam jadwal berdasarkan kepada selang-selang kelas yang tertentu, kamu boleh tahu size selang kelas daripada titik tengah ini. Baik, sebelum ini size selang kelas yang kamu pelajari ini adalah sempadan atas tolak dengan sempadan bawah kan. Baik, ada satu cara lagi bagaimana cara untuk menentukan size selang kelas, yaitu sekiranya ini adalah titik tengah, titik tengah bagi selang kelas yang pertama ya. Ini adalah titik tengah bagi selang kelas yang pertama. Kalau kita tahu dia punya size selang kelas, kita tambah sahaja size selang kelas itu dengan titik tengah yang pertama ini, kita akan dapat titik tengah yang kedua. Contoh dia, bagaimana cara untuk mencari size selang kelas bagi titik tengah? Kita ambil titik tengah bagi size selang kelas kedua, yaitu 13,7. Kita tolak dengan size selang kelas, titik tengah yang di atas, yaitu 13,2. Jadi jawabannya adalah 0,5. Baik, sekarang ini kita tolak dengan ini kan. Sekarang kita coba ambil ini, kita tolak yang di atas, yaitu 14,2 tolak dengan 13,7. Kita tetap akan dapat jawaban yang sama, yaitu 0,5. Begitu juga dengan yang berikut dia lah, yaitu 14,7 tolak 14,2 sama dengan 0,5. Yang ini tolak dengan yang ini. So yang ini tolak dengan yang ini sama juga, 15,2 tolak 14,7, jawabannya adalah 0,5. So semua ini sebenarnya adalah size selang kelas. Baik. Kenapa ini penting? Baik, kita balik kepada jadwal. Dengan mengetahui size selang kelas yang ada di sini, kita akan dapat membuat satu hubungan. Dalam jadwal ini, yaitu kita dapat hubungkan tentukan hubungan di antara A dengan titik tengah yang sebelumnya, B dengan titik tengah yang sebelumnya, dan C dengan titik tengah sebelumnya. Dan daripada hubungan yang kita dapat perolehi itu, kita dapat menentukan apakah nilai A, B, dan nilai C dengan menggunakan size selang kelas. Baik, sekarang apa yang kita buat? Kita coba lupakan dahulu contoh yang ada di sini. Kita balik kepada jadwal di sini. Baik. So, cikgu tulis dulu. Ini adalah penyelesaian soalan
1E lah. Oke, baik. Sekarang apa yang kita buat? Memenangkan size selang kelas kita perlu gunakan untuk menentukan nilai A, B, dan C. So, apa yang kita buat? Kita katakan, sebab kita tidak tahu. Katakan X adalah sama dengan size selang kelas. Oke? Baik. Seterusnya, kita coba perhatikan di sini. Oke? Daripada contoh yang cikgu berikan di sini ini, oke, arti dia yang ini kan 13,2. Kalau kita tambah dengan size selang kelas yaitu 0,5, kita akan dapat di sini. Kan? Yang ini kita tambah dengan size selang kelas yaitu 0,5, kita akan dapat yang di bawah. Yang ini kita tambah dengan 0,5. Oke, kita akan dapat yang seterusnya dan sekian-sekian lah. Oke, so means hubungannya di sini nih titik tengah di atas tambah 0,5, kita akan dapat titik tengah yang di bawah. Yang ini kita tambah 0,5, kita dapat yang di bawah dan seterusnya. Baik, dengan menggunakan pemahaman ini, kalau kita apply di sini, so 3 tambah dengan size selang kelas, yaitu kita sudah katakan size selang kelas sama dengan X di sini kan. Maka kita akan dapat nilai E. Oke, baik, maka kita tulislah. Yaitu 3 tambah X sama juga dengan E, betul? Oke, ataupun kita boleh tulis juga E adalah sama dengan 3 tambah X lah. Oke, biar E menjadi perkara rumus. Oke, baik. Seterusnya, coba kita perhatikan di antara E dengan B lah pula. Oke, kalau E kita tambah dengan size selang kelas yaitu X, kita akan dapat B. Nampak? Oke, so di sini ada satu hubungan yang lain lagi lah. Oke, yaitu kalau E kita tambah dengan X, kita akan dapat B. Oke, ataupun kalau cikgu pusing balik, yang ini B sebenarnya adalah E tambah nilai X. Oke, baik. Buat masa ini, cikgu berhenti di sini dahulu. Coba kita perhatikan. Kalau kita dapat tahu nilai size selang kelas X ini, kita gantikan masuk di sini, maka kita sudah dapat jawaban E, betul? Oke. Untuk jawaban B, sama juga. Kalau kita tahu size selang kelas X, kita ganti masuk sini. Dan kalau kita tahu nilai E ini, kita kasih ganti masuk sini, kita akan dapat jawaban B, bukan? Oke, baik. So, di sini size selang kelas ini adalah sangat penting untuk kita tentukan ya. Baik, daripada E sama dengan 3 tambah X ini, oke, kalau kita gantikan nilai E ini, yaitu sama dengan 3 tambah X ke dalam E di sini, apa yang kita akan dapat? Oke, kita akan dapat B sama juga dengan, yaitu E kita gantikan dengan 3 tambah X ya. So, X ini di belakang kita tambah. So, nampak? E ini kita telah gantikan dengan 3 tambah X ya. Jadi, kita akan dapat 3 tambah dengan 2X. Baik, dengan cara yang demikian, apabila kita hapuskan E itu, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat satu sebutan yang tidak ada E sudah pada B ini, nampak? Oke, so dia seakan-akan yang di atas sudah nih, nampak? Kalau kita tahu apa nilai bagi X, kita gantikan masuk, yaitu selang kelas, saya selang kelas, gantikan masuk di sini, kita akan dapat jawaban bagi B. Oke, itu idea dia. Oke, baik, bagaimana pula dengan C? Macam mana kita mau cari nanti? Oke. Untuk C sama juga, hubungan di antara B dengan C ini adalah kalau B, oke, kita tambah dengan X, oke, kita tambah dengan X, maka jawabannya kita akan dapat sama dengan C, betul? Oke, so satu lagi hubungan yaitu kalau kita ambil B tambah dengan nilai X, yaitu size selang kelas, jawabannya kita akan dapat C. Tulis secara terbaliknya, C adalah sama dengan B tambah X lah kan? Oke, baik. Di sini, kalau kita perhatikan, untuk E dan B ini, kalau kita mau cari nilai X, kalau kita gantikan nilai X saja, kita sudah boleh dapat jawaban bagi E dan jawaban bagi B. Tapi untuk C, kalau kamu perhatikan, macam mana ini? B, apa yang kita akan buat dengan B? Kan? So, B itu, kalau kita gantikan B ini dengan 3 tambah 2X, maka kita akan dapat 3 tambah 2X di sini, oke, yaitu kita gantikan B dengan 3 tambah 2X, maka belakang ini kita salin balik. Akhirnya kita akan dapat 3
tambah dengan 2X tambah X, 3X. Maka demikianlah cara bagaimana dalam buku teks itu dia dapat 3 persamaan ini. Buku teks tak pula, buku kerja. Oke, apa persamaan yang dia tunjukkan di sana tuh? Yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ialah ini. So, tinggal kita mau cari nilai X saja. Jadi bagaimanakah cara untuk kita mencari nilai X? Oke. Untuk mencari nilai X, kita kena tengok yang paling belakang di sini. Ada satu lagi hubungan dia bagi kita. Oke. Yang mana kalau kita perhatikan, kalau C ditambah dengan X, oke, kita akan dapat jawaban 15. Yaitu C tambah dengan size selang kelas, kita akan dapat 15. Kan? Oke, so C tambah dengan X, kita akan dapat 15. Oke, sekarang kalau kita gantikan C yang ada di sini, dengan C yang kita telah perolehi di bawah ini, yaitu 3 tambah 3X. Kalau kita gantikan masuk, yaitu C ini gantikan dengan 3 tambah 3X. So, kita akan dapat 3 tambah 3X, tambah lagi dengan X, maka jawaban yang kita akan perolehi ialah 15. Oke, baik. Coba kamu perhatikan. Tinggal satu sahaja sebutan yang kita mau cari di sini. Nampak ungkapannya? Yaitu X sahaja. Nampak? Arti dia kalau kita pindah-pindahkan, kita akan dapat nilai X, yaitu apa nilai X itu? Size selang kelas. Oke, macam magic lah ini. Oke. Jadi, coba kita selesaikan di sini. Oke, sekali lagi cikgu ulangi. Macam mana cikgu dapat? Daripada hubungan C tambah X sama dengan 15, C ini cikgu gantikan dengan C yang ada di sini awal-awal kita dapat. Oke, so apabila gantikan dia dalam sini, inilah jadi dia. Oke, tambah dengan X sama dengan 15. Yang lain ini salin balik. Ini saya cikgu ubah. Gantikan dengan nilai C yang kita telah dapat di sini. So, kita selesaikan, kita akan dapat 3 tambah dengan 3X tambah X, 4X sama dengan 15. Oke. So, pindahkan 3 ini ke sebelah. Oke, maka kita akan dapat 15. Sini positif, dia akan jadi tolaklah 3. Jadi, akhirnya kita akan dapat 12 di sini. Maka, di sini kita akan dapat 4X sama dengan 12. Maka, X, kita akan ambil 12 ini bahagi dengan 4 saja. Ini mendarat, 4 dibawakan ke sebelah, dia akan membahagilah. So, 12 bahagi dengan 4, kita akan dapat jawabannya adalah sama dengan 3. Maka kalau kamu tengok, kita sudah mendapat nilai bagi X. Begitu. Oke. Jadi, sekarang apabila kita dapat nilai X sudah sama dengan 3, apa yang kita buat? Kita ambil balik persamaannya di sini. Oke. Yaitu, E ini sama dengan 3 tambah X. Kalau X kita gantikan dengan 3 yang telah kita perolehi, kita akan dapat 3 tambah 3. Jawabannya adalah sama dengan 6. Oke, so kita sudah dapat jawaban bagi E, yaitu sama juga dengan, ini sama dengan 6. Oke, macam mana kita mau cari jawaban bagi B? Nah, tengok di mana. Oke, yang ini. B sama dengan 3 tambah 2X. Kalau kita tahu X di sini, kita akan dapat nilai B kan? So, B sama dengan 3 tambah 2X. Gantikan X itu dengan 3 yang kita telah perolehi di sebelah sini. So, kita akan dapat 3 tambah 6. 3 tambah 6 jawabannya adalah 9. Oke. So, jawaban untuk B adalah ini 9. Ini ialah 6. Oke. Baik. Seterusnya, sebenarnya kita boleh juga memilih untuk mengira C, yaitu dengan kaedah di sini. Gantikan nilai X di sini. Lepas itu dapat nilai C lah kan, yaitu gantikan 3. 3 darab 3, 9. 9 tambah 3 dapat jawabannya 12 kan. C sama dengan 12 lah. Ataupun kita boleh agak sudah pattern dari sebelah sini. Coba tengok. 3, 6, 9, kemudian 12 kan. Oke. Yaitu nilai-nilai titik tengah ini meningkat dengan tambahan selang kelas 3 kan. Yaitu kita ambil saja 3 tambah 3 dapat 6. 6 tambah 3 dapat 9. 9 tambah 3 kita dapat 12. Begitu saja. Oke. Jadi kita dapat simpulkan bahwa E jawabannya adalah 6. B jawabannya adalah 9. Atau C
sama dengan 12. Oke, baik. Tips yang lain. Sebaik sahaja dapat size selang kelas 3, kamu hanya perlu tambah 3 sahaja di sini untuk dapat jawaban A. Tambah 3 di sini dapat jawaban B. Tambah 3 lagi dapatlah jawaban C. So, demikianlah cara untuk menyelesaikan soalan A. Oke, juga harap kamu paham ya. Baik, seterusnya. Oke, kita perhatikan soalan bagi B ya. Oke. Bina satu jadwal kekerapan dengan menyatakan selang kelas bagi setiap titik tengah yang berikut. Oke, yang ini dia minta kita bina jadwal. Oke, baik. So, daripada soalan E, apabila kita sudah dapat tentukan E, nilai B, dan nilai C, oke, cikgu tuliskan balik, yaitu nilai E di sini sama juga dengan 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9, 12 kan. Oke, ini adalah nilai A, B, dan C kamu. Jadi, apa yang kita kena buat? Kita kena buat satu jadwal kekerapan. Dalam dia itu, dia ada selang kelas dan juga titik tengah. Oke. Dan jadwal yang dimaksudkan itu adalah oke, sebentar. Nah, ini dia jadwal tersebut. Oke. Yang mana dia suruh kita cari bina satu jadwal kekerapan, sudah tentu jadwal itu mesti mau ada kekerapan, dengan menyatakan selang kelas, ini selang kelas, bagi setiap titik tengah. Yang ini. So, 3 benda ini mesti mau ada, 3 perkara ini ya. Oke, baik. Jadi, kita isi dahulu apa yang kita tahu. Oke, daripada soalan yang telah kita buat di soalan E, kita tahu bahwa titik tengah inilah nilai dia, kan? Oke. Jadi, nilai-nilai untuk titik tengah di sini adalah 3, 6, 9, 12, 15. Jadi, oke, ini adalah nilai bagi titik tengah lah. Oke, kemudian untuk kekerapan, berapakah nilai bagi kekerapan? Oke, di sini ialah 2. Oops. Ini adalah 2. Ini adalah 1. Semua ini cikgu berdasarkan sini ya. Oke. 2, 1, 4. Oke, 4 titik tengah B ataupun 9 ini adalah 4 kawannya. C 1. Ini 15 adalah 2. Oke, hampir siap sudah. Oke, yang ini titik tengah kita salin daripada jadwal kita dengan mengetahui A, B, dan C yang telah kita cari di soalan A tadilah. Oke, masukkan di sini, dapatlah semua titik tengah. Kemudian kekerapan kita salin balik, hanya satu sahaja yang kita mau cari, selang kelas. Baik, untuk mencari selang kelas, dengan mengetahui titik tengah. Oke, juga tulis dulu garis nomor ya. Contoh dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, kalau 3 sebagai titik tengah, yaitu ini. Oke, jadi dia boleh menjadi titik tengah bagi 2 dan 4, betul? So, arti dia, size selang kelas di antara 2 hingga 4 adalah sama dengan 3. So, di sini adalah 2 sehingga 4. Baik, mungkin ada pelajar yang tanya, cikgu, dia boleh juga jadi titik tengah bagi 1 dengan 5, betul? Yes, betul. Tapi, kalau kamu perhatikan, titik tengah yang seterusnya adalah 6. Kalau 6 di sini, kalau kita ambil titik tengah yaitu 2 nomor di hadapan, 2 nomor di belakang. Kalau 6 di sini, dia sudah ambil 4 dengan 8. So, tidak logik. Oke? Jadi, sebab itu kenapa cikgu ambil titik tengah ini adalah titik tengah bagi 2 dengan 4. Oke? So, sini adalah 2 dengan 4. Baik, kalau 6 adalah titik tengah, E-nya merupakan titik tengah bagi 5 dengan 7. Nampak? Dia tidak terpergi sebelah lah. 4 itu tidak termasuk lagi. Oke, so titik tengah di antara 5 dengan 7 ini adalah 6. Jadi di sini adalah 5 hingga 7 gitu. Oke, untuk double check, kalau kamu masih ingat macam mana cara untuk mencari titik tengah, jumlahkan hat atas dengan hat bawah bahagi 2, kamu akan dapat titik tengah. Itu untuk ceklah betul atau tidak. Right? Baik, seterusnya untuk 9 kita boleh agak sudah. Titik tengah dia,
kita ambil 8 sehingga 10. So, titik tengah dari sini adalah 9 kan? Oke, baik. Yang seterusnya pula ialah yang 12, macam mana? 11 sehingga 13. Dan yang ini pula adalah 14 sehingga 16. Oke, maka inilah jawaban bagi soalan 1B. Oke, inilah jadwal yang perlu kamu sediakan. Alright, so kita teruskan. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan soalan nomor 2. Baik, untuk soalan nomor 2, jadwal di bawah menunjukkan taburan skor bagi taburan skor yang diperolehi oleh sekumpulan peserta dalam satu pertandingan. So, ini adalah dia punya taburan skor lah, ataupun taburan markah dia. Diberi dengan kekerapan dia sekali lah. Tapi kekerapannya kalau kita perhatikan tidak lengkap. Dia ada Y di sini yang kita tidak tahu. Tapi dalam soalan ini dia ada bagi tahu juga maklumat lain di sini. Dia bagi tahu mean score bagi peserta itu adalah 7,04. Jadi soalan E. Cari nilai Y. Itu fokus kita. Baik. Keluarkan kita punya kertas untuk soalan 2E. Baik, kita perhatikan maklumat yang diberikan selain daripada jadwal ini adalah mean score bagi peserta itu adalah 7,04. Apabila diberikan maklumat mean ini, arti dia ada kaitan dengan formula mean di sini untuk bantu kita mencari nilai Y. Mesti guna formula mean tersebutlah. Itu hubungan yang itu adalah rumus yang kita perlu guna untuk mencari nilai Y nanti. Baik, recall balik ataupun ingat balik apakah rumus bagi mencari mean? Ini dia mean. Untuk mencari mean, formulanya adalah jumlah F kita dapat dengan X dibagi dengan jumlah F ataupun jumlah kekerapan. Jadi untuk dapatkan nilai-nilai ini kan kelas, apa yang kita perlu buat? Kita kena bentuk jadwal kan? Masih ingat lagi macam mana kita buat hari itu untuk dapatkan nilai-nilai ini? So kita kena bentukkan satu jadwal yang mempunyai F darab X supaya kita boleh jumlahkan nanti. Dan kita perlu ada nilai-nilai bagi kekerapannya itu jumlah F. Baik, ini dia. So inilah jadwal yang kita perlu bentukkan. Kenapa cukup perlu bentukannya? Ingat balik. Sebab dia ada kaitan dengan mean. Dan mean ini formula dia, kita perlu tahu ada nilai fx, jumlah nilai fx dan juga jumlah f. Sebab itu cukup pilih ini jadwalnya. Baik. So pertama sekali kita salin dahulu. Untuk skor dia ini adalah selang kelas yaitu 1 sehingga 3 ya. So 1 sehingga 3, 4 sehingga 6, 7 hingga 9, 10, 12, 13, 15. Ini kita kosongkan untuk tulis jumlah nanti. Maka titik tengah kita tidak tahu. Jadi kekerapan macam mana? Kekerapan kita tahu. Kekerapan adalah 3Y, 4, 10, Y, dan 3. Jadi titik tengah ini macam mana mau cari? Tidak susah. Kenapa kita mau cari titik tengah? Sekali lagi, titik tengah adalah X. Nih, ada kaitan kita mau cari. Titik tengah ini kita boleh dapat daripada tinggal selang kelas ini. Ambil hat atas, tambah hat bawah, bahagi 2 saja kan? So, 3 tambah 1 sama dengan 4, bahagi 2, dapatlah 2. 6 hat atas, tambah 4 hat bawah, 10. Bahagi 2, kita dapatlah 5. Seterusnya kita ikut pattern sajalah. 7. So 8 di tengah, 8. Yang ini 11 dan yang ini adalah 14. Baik. Akhir sekali F dengan X. F darab dengan X. Alamak, macam mana kita mau darab? Ini tidak nilai. Tidak apa, sebab Y yang kita mau cari nanti kan. Jadi kita hanya darabkan sahaja F dengan X inilah. So 2 darab 3Y kita akan dapat 6Y. 5 darab 4 kita dapat 20. 8 darab 10 kita akan dapat 80. 11 darab Y, kita kekal 11Y. Dan akhir sekali 14 darab 3 kita akan dapat 42. Baik, sekali lagi balik kepada formula min ini tadi.
Min ini dia perlu kita tahu jumlah fx. So, fx berada di sini. Jadi jumlah bagi fx adalah sama juga dengan berapa? Oke, di sini kita jumlahkan mana-mana yang kita dapat dahulu, yaitu nomor bulatnya 20 campur 80 campur 42, kita akan dapat 142. Oke, kemudian kita tambah dengan nilai yang kita tidak boleh tambah, yaitu 6y dengan 11y. 6 campur 11y kita akan dapat 17y. Jadi jumlah fx di sini adalah 142 tambah dengan 17y, biar dia dalam bentuk persamaan. Oke, baik. Kemudian di sebelah sini, oke, ini jumlah fx settle kekerapan, jumlah kekerapan. Kita jumlahkan mana-mana nomor bulat dahulu, 4 tambah 10 tambah 3 kan. So, jumlah bagi F adalah 4 tambah 10, 14 tambah 3 akan dapat 17. Oke, so di belakangnya barulah kita tambahkan yang ada anu lah. Oke, unknown, yaitu 3y campur y, kita akan dapat 4y. Oke, baik, biar dia dalam keadaan begitu. Oke, seterusnya barulah kita kaitkan. Oke, kita tahu bahwa formula bagi min adalah x bar sama juga dengan jumlah fx bahagi dengan jumlah f. Oke, apa yang kita perlu buat di sini? Kita hanya bergantikan masuk. Kalau kamu perhatikan daripada soalan, min adalah 7.04. So, min ini di sini kita ganti dengan 7.04. Jumlah fx kita gantikan dengan apa? Ini dia. Oke, yaitu 142 tambah dengan 17y. Kemudian bahagi dengan jumlah f, yaitu 17 tambah 4y. Oke, baik, juga harap kamu paham setakat ini ya. Oke, baik, apa yang perlu kita buat kalau dalam keadaan begini? Oke, so kita mau elakkan daripada dalam bentuk pecahan. So yang di bawah ini kita darab silang sajalah. Oke, darab silang ke sebelah, maka kita akan dapat 17 tambah 4y ini kita darabkan dengan 7.04, yaitu jawabannya 142 tambah 17y. Oke, jadi apa yang kita boleh selesaikan di sini? Kita ambil 17.04 kena darab masuk, kembangkan di sini. Oke, jadi akhirnya kita akan dapat berapa? Oke, coba tengok. Oke, Cigo keluarkan kalkulator untuk bantu Cigo. Jadi 7.04 kita darabkan dengan sebutan yang pertama, yaitu 17 dahulu. Kita akan dapat 119 perpuluhan ini dia 119,68, yaitu hasil darab 7.04 dengan 17. Maka Cigo tulis di sini 119,68, yaitu hasil darab 7.04 dengan 17. Oke, kemudian 7.04 kita darab dengan 4, kita akan dapat, oke, ini darab ini dan ini darab ini ya, tambah, yaitu 7.04 darab dengan 4y, yaitu kita darab 4 saja, y kita tulis kemudian 28.16. Oke, so di sini adalah 28.16, jangan lupa tulis y ya. Oke, sama dengan 142 tambah 17y. Oke, apa yang kita buat sekarang? Kita kumpulkan semua y berada di satu tempat. So, yang tidak ada y kita pindahkan ke sebelah kanan, yang ada y pindahkan ke sebelah kiri lah. Jadi di sebelah ini kekal, yaitu 28.16 dia kekal berada di sebelah kiri. Ini kita bawakan ke sebelah positif, dia akan jadi negatif. Oke, negatif 17y. Sama dengan 142, yang ini tidak ada y ini kita bawakan dia ke sebelah. So, positif di sini positif, dia akan jadi negatif 119.68. Oke, baik. So, apa yang kita buat? Kita cuma permudahkan lah. Oke, apabila kita permudahkan 28.16 tolak 17y ini, oke, kita akan dapat 11.16y adalah sama dengan ini. Kalau kita selesaikan guna kalkulator, kamu boleh coba, yaitu 22.32. Oke,
Dan untuk mencari Y, di sini Y adalah 11,16Y kan. Untuk mencari Y, yang ini kita kena bawakan ke sebelah. Kalau dia sedang mendarat, bawa sebelah dia akan membahagilah. Yaitu sama dengan 22,32 bahagi dengan 11,16. Jawaban akhir kita akan dapat Y adalah sama dengan 2. Oke, so begitulah cara bagaimana untuk mencari nilai Y. Sangat susah bukan? Oke, ya, sebab ini adalah soalan penyelesaian masalah. So, memang agak sukar sedikit lah. Oke, baik. Seterusnya kita pergi kepada soalan 2B. Oke, berapakah jumlah bilangan peserta dalam pertandingan itu? Oke, kalau kamu tahu bahwa jumlah peserta, oke, kita tahu bahwa F, oke, minta maaf. Kita tahu bahwa F adalah bilangan peserta ataupun kekerapan kan. Kalau jumlah bilangan peserta, maka apa yang disuruh kita cari adalah jumlah F, bukan? Oke, baik. Balik kepada apa yang kita kira tadi. Kalau kamu perhatikan di sebelah sini, nih jumlah F. Sebenarnya kita ada ungkapan jumlah F adalah sama dengan 17 tambah 4Y kan? So, bagaimana cara untuk mencari jumlah F? Kita hanya perlu gantikan Y di sini dengan nilai 2. Nampak? Oke, so gantikan nilai Y ini dengan 2, maka kita akan dapat jumlah F. Baik, kita balik kepada paparan tadi. Oke, jumlah F adalah 17 campur 4Y. So, kita sudah dapat Y adalah sama dengan 2 tadi. Jadi, bagaimana cara untuk mencari jumlah F? Yaitu 17 darab 4 darab dengan 2 lah. Y kita ganti dengan 2. Maka, akhir sekali kita akan dapat jawaban sama juga dengan 25. Oke? Maka, selesailah soalan E dengan soalan B. Oke, kita move kepada soalan yang terakhir. Soalan yang ketiga. Oke? Oke, baik. Untuk soalan yang ketiga, agak kecil tapi coba rujuk kamu punya buku kerja ya. Baik, soalan 3 ini, jadwal di bawah menunjukkan taburan bilangan telepon bimbit yang dijual oleh 40 buah kedai telepon dalam satu hari. Oke, so jualan 1 sehingga 5 buah unit telepon bimbit ini, bilangan kedai telepon ini yang pertama kita tidak tahu, X. Kemudian yang dapat menjual 6 hingga 10 unit telepon bimbit adalah 13 buah kedai. Oke. Lepas itu 11 hingga 15 kita tidak tahu yaitu Y. 16 buah hingga 20 buah telepon bimbit ada 11 kedai yang dapat jual lah. Dan akhir sekali 21 hingga 25 kedai ini dia ada 7 kedai yang dapat jual begitu banyak. Oke, baik. Jadi di sini diberi mean dan variance bagi data itu masing-masing ialah 13,5 dan 42,25. So, hitung nilai X dan Y. Baik, seperti soalan yang tadi. Kalau soalan tadi, kalau kita masih ingat, dia suruh kita cari mean kan di soalan kedua tuh. Jadi kita perlu bentukkan jadwal yang ada kaitan dengan formula mean, yaitu jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. Untuk yang ini, sama juga konsepnya. Oke, kita kena bentukkan satu jadwal yang ada kaitan dengan formula mean dan juga variance. Oke, jadi sebab ini maklumatnya dia bagi. Oke, jadi kita perlu bentuk jadwal tersebut yang ada formula mean dan juga variance. Jadi kalau kita tengok, mean kita sudah tahu jumlah Fx bahagi jumlah F. So ini adalah dua perkara yang perlu dalam jadwal lah. Oke. Jadi yang seterusnya adalah variance. Oke, variance kalau kita perhatikan apa maklumat yang kita perlu ada? Jumlah F X kuasa 2. Oke, bahagi dengan jumlah F tolak dengan min kuasa 2. Min kuasa 2 nanti kita sudah ada di sini kan 13,5. Kuasa 2 kan sajalah. Oke, yang ini kita akan dapat di sini. Oke, baik. So, jadwal yang kita perlu ada adalah maklumat inilah Fx, F, Fx kuasa 2. Itu saja. Oke, so, inilah dia punya jadwal. Oke, baik. Kita isi dahulu semua maklumat yang ada di sini ke dalam jadwal ini. Oke, cikgu sudah isikan. So, selang kelas ini cikgu dapat daripada sini. Dan kekerapan ini adalah bilangan kedai telepon lah. Oke, cikgu isi saja, ikut saja jadwal itu. Kemudian nilai titik tengah X. X kita perlu kan, tadi ada maklumat tuh. Oke, so kita perlu tahu apa titik tengah X. So, 1 hingga 5 tengah dia ialah apa?
Oke, kalau kamu tidak tahu 1 tambah 5, 5 tambah 1 sama dengan 6 bahagi 2 dapatlah 3. Kan? 10 tambah 6, jawabannya 16 bahagi 2 untuk titik tengah. Jawabannya sama juga dengan 8. Oke, 15, oke yang ini kita boleh agak sudahlah kan. Oke, 11 hingga 15 titik tengah dia adalah 13. 16 hingga 20 titik tengah dia adalah 18. 21 hingga 25 titik tengah dia adalah 23. Tengok pattern saja boleh tahu. Oke. Kemudian fx kita mau cari nilai hasil darab f dengan x. So f darab x untuk selangkah pertama ini adalah 3x. Kemudian 13 darab dengan 8, jawabannya di sini gunakan kalkulator lah ya. Oke, kita akan dapat 64. Coba gunakan kalkulator selesaikan. So, yang ini y darab 13, kita akan dapat 13 y. Sekejap apa? Oh, di sini ada sedikit ralat. Minta maaf. Ini salah juga kira ya. Oke, yang ini kalau kita kira balik gunakan kalkulator, kita akan dapat 104 kan pula. Oke, salah juga tengok. So, ini adalah 104 ya. Oke, ini oke betul. So, ini 11 darab dengan 18 kita akan dapat 198. Dan akhir sekali 7 darab 23 kita akan dapat 161. Oke, baik. Macam mana pula dengan x kuasa 2? X kuasa 2 arti dia yang ini dikuasa 2 kanlah x. Oke, 3 kuasa 2 dapat 9. Oke, 8 kuasa 2 dapat berapa? Jawaban bagi 8 kuasa 2 64. Oke. Kemudian 13 kuasa 2 kita akan dapat 169. Seterusnya 18 kuasa 2 kita akan dapat 324. Kemudian yang ini kuasa 2, 23 kuasa 2 kira dalam kalkulator kita akan dapat 529 lah. Oke. Baik. Seterusnya, oke, kita perlu ada fx kuasa 2. F ini x kuasa 2 yang ini. So, darabkan ini dengan ini. So, kita akan dapat untuk yang pertama ini ialah 9x. Yang ini f 13 darab 64 ya. 13 darab 64 kita akan dapat kira 832. Oke. So, sekali lagi kita ambil sebenarnya 13 darab dengan 64. Oke, yang seterusnya y darab ini kita akan dapat 169y kekalkan. Kemudian yang ini dengan 11. Oke, so kita akan dapat 3564. Oke, dan akhir sekali 529 darab dengan 7. So kita akan dapat yang ini 3703. Oke, baik. Selepas itu apa yang kita buat? Kita cari jumlah deh. Di sebelah sini, oke, jumlah bagi f kan sama ada kaitan dengan rumus tadi, yaitu mean dengan variance. So, jumlah bagi f di sini, kalau kita tengok, kita tambahkan dahulu yang ada nomor. Tambahkan yang ada nomor, kita akan dapat 20, 31 kan? Oke, baik. Tengok di sini ya. Kalau kita tambahkan, ini bikin bingung lagi. Sebab ada X ada Y lagi kan? Sedangkan di sini, dia sudah bagi tahu ada 40 buah kedai kan? So, jumlah kekerapan di sini ini adalah sama dengan 40 sebenarnya. Nampak? Oke, kita tulis 40. Oke, baik. Tidak perlu lagi X dan Y dia. Kita tahu sudah jumlah dia. Baik, nanti kita akan buat perkaitannya. Oke. Kemudian fx kita coba jumlahkan dahulu mana-mana yang ada nomor, yaitu 104 tambah 198 tambah yang ini, maka kita akan dapat jumlah fx sama juga dengan yang ada nomor ini, kita tambah dalam kalkulator, kita akan dapat 463 tambah dengan, oke, ada berapa pemberi ubah nih? Ada 1, ada 2, tambah dengan 3x, tambah lagi dengan 13y lah. Oke, begitu. Oke, baik. Jumlah fx. Jumlah fx kuasa 2. Oke, so jumlah fx kuasa 2 kita tambahkan dahulu yang ada nomor, yang ini dengan yang ini dengan yang ini. So, kita tambahkan ke kalkulator, kita akan dapat 8099. Oke, kemudian yang ada x dan y ini, kita tidak boleh selesaikan, so kita kekalkanlah. 9x ini, kemudian 169y. Oke, sangat rumit kan?
Oke, tapi tidak perlu risau. Oke, kita buat step by step. Baik, apabila kita sudah dapat yang ini semua nih, oke, apa yang kita perlu buat? Oke, kita perlu kaitkan dia dengan formula lah tadi. Oke, jadi oke, kita keluarkan kertas. Jadi di sini yang pertama sekali, oke, kelas, kita tahu bahwa untuk formula bagi min, oke, keluar kertas. Oke, guna pen biru. Oke, baik. Formula untuk min. Apa formula untuk min tadi? Min ataupun X bar kan? Tadi kita sudah tahu ialah jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. Oke, so kita tahu juga bahwa dalam soalan ini, min, dia sudah bagi tahu, min adalah sama dengan 13,5. So, kita letaklah 13,5 di sini. Oke, baik, jumlah Fx kita balik kepada jadwal. Ini dia jumlah Fx. Kita kena salin semua ini. Oke, ini adalah jumlah Fx, yaitu 463 tambah 3x tambah 13y bahagi dengan jumlah F yaitu 40. Oke, jadi macam mana kita mau kira nih? Oke, sangat senang. Yang ini kita permudahkan dahulu lah mana yang boleh ya. Yang ini kita darab silang. So, 40 darab dengan 13,5. Jawabannya adalah 463 tambah dengan 3x tambah 13y. Oke, so kita coba permudahkan yang ini. Kita akan dapat, kalau ini darab masuk ya. 40 darab 13,5, maka kita akan dapat 540. Oke, ini dari kalkulator ya. So, di sini nih kita kekalkan. Oke. Kemudian, oke, apa yang kita buat? Kita kekalkan seperti yang telah kamu pernah buat sebelum ini lah. Mana yang ada boleh ubah tuh ada x dan y itu kita kekalkan satu tempat, kemudian yang tidak ada pula kita bawakan ke sebelah seperti ini. Oke, ini sekarang nih positif, bawah sebelah jadi negatif, so 540 tolaklah 463. So di sebelah sini ini kekal 3x tambah 13y. So nampak kan mana yang ada xy itu cikgu tinggalkan satu tempat, mana yang tidak ada cikgu coba buat satu tempat, dan ini boleh diselesaikan. So, kalau kita selesaikan ini, kita akan dapat 77 adalah sama juga dengan ini kekal 3x tambah 13y. Maka jadilah ini sebagai persamaan yang pertama. Oke. Oke, baik. Oke, untuk persamaan kedua. Oke, yang ini cikgu buat garisan dulu supaya tidak keliru nanti. Oke, baik. Untuk persamaan kedua, macam mana kita mau kaitkan? Oke, sekali lagi seperti juga min ini, kita ambil yang maklumat tidak bagi adalah variance. Oke, so formula untuk variance, kalau kamu masih ingat apa formula dia tadi? Sigma kuasa 2 adalah sama dengan jumlah fx kuasa 2 bahagi dengan jumlah f tolak dengan x bar kuasa 2 yaitu min kuasa 2 lah. Oke, ini adalah variance. Jadi kita carilah. Oke, dalam maklumat di atas ini nih variance. Yang ini dia ada bagi maklumat sama dengan 42,25. So variance ini adalah sama dengan 42,25. Sama juga dengan jumlah fx kuasa 2 ada di sini. Yes, ada. Coba kita perhatikan. So jumlah dia adalah ini sebutannya. Oke, jadi kita salin saya masuk sini. Jadi jumlah fx sama dengan 8099 tambah 9x tambah lagi 169y. Kemudian kita bahagi dengan jumlah f. Oke, yang ini yaitu jumlah f kita boleh dapat di sini yaitu 40. Oke, kemudian kita tolak lagi dengan x bar kuasa 2 yaitu min kuasa 2. Min kita sudah tahu adalah 13,5, so 13,5 di kuasa 2 kan lah. Oke, baik, kita pergi ke sebelah. Oke, untuk permudahkannya, coba kita perhatikan di sini. Oke, kita permudahkan dahulu yang ini. Oke, ini kita boleh permudahkan dengan menggunakan kalkulator. Kemudian, 40 ini kita boleh samakan nanti. Oke, cikgu buat step by step sebab dalam buku kerja penjelasannya mungkin kurang jelas. Oke,
Jadi, coba tengok daripada sini cikgu salin balik. 42,25 sama juga dengan, yang ini sekarang, kalau cikgu mau samakan pembawa dia untuk yang di sini, 40. Jadi, kalau di sini 40, di sini atas kita darab dengan 40 juga kan? Supaya nanti kita boleh darab silang ke sebelah. Maka, dia akan jadi 8099 tambah 9X tambah 169Y per 40. Yang di sini nih tolak 13,5 kuasa 2 darab dengan 40. So, sekarang yang ini sudah per 40 juga. Nampak? Jadi, kalau kedua-dua ini sudah per 40, barulah kita boleh bawakan ke sebelah darab silang. Faham? So, dia akan jadi begini. 42,25 sama dengan 8099 tambah 9X tambah 169Y terus tolak sahaja 13,5 kuasa 2 darab 40. So, semua ini dipecahankan dengan 40. Jadi, darab silang saja kita akan dapat 40 darab 42,25 sama dengan, ini, salin balik. Dan coba permudahkan mana-mana yang dapat, maka akhirnya di sini nih, contoh dia kalau kita buka yang ini, selesaikan dengan tolak dengan 13,5 kuasa 2 dalam 40, kita boleh selesaikan yang ini ya, ini dengan yang ini. Maka kita akan dapat berapa semuanya? 14. Kita akan dapat 809 apabila selesaikan ini dengan ini. So selebihnya itu 9 kita saling balik 169Y. So 40 ini kita boleh coba kasih permudahkan, keluarkan kalkulator. Yaitu 40 darab 42,25. Jawabannya adalah 1690. So sini 1690 sama dengan 809 tambah 9X tambah 169Y. Jadi yang ini tidak ada apa-apa kita bawakan ke sebelah. 1690 ditolak dengan 809 sama dengan 9X tambah 169Y. So yang ini boleh diselesaikan. Akhirnya kita akan dapat yang ini adalah 881 sama dengan 9X tambah dengan 169Y. Ini persamaan yang kedua. Nampak? Dua sudah persamaan kita dapat. Saya harap kamu masih lagi dapat ikut ya. Jadi kalau kita simpulkan kedua-dua persamaan ini dengan yang ini ya. Kita kena selesaikan dia secara serentak. Untuk selesaikan persamaan ini secara serentak, juga salin balik dua persamaan ini. Persamaan yang pertama juga boleh dari sini. Persamaan yang kedua ini juga dapat dari sini kan. Kalau kita perhatikan kita boleh persamaan pertama ini untuk samakan pemalar dengan pemulih X ini. Yang ini kita darab dengan 3 supaya sama dengan yang di bawah ini kan. Masih ingat? So persamaan yang pertama ini kita darab dengan 3. Jadi 3 darab yang ini kita akan dapat 3 darab 3 9X. So tambah dengan 3 darab 13 kita akan 13Y kita akan dapat 39Y dan 77. Sama juga kita mesti darabkan semua sekali ya. So 77 kita darab dengan 3 kita akan dapat 231. So ini adalah persamaan ketiga, maka daripada persamaan yang pertama kita dapat persamaan ketiga, jangan lagi tengok yang inilah. Jangan lagi tengok persamaan yang pertama. So yang wujud sekarang persamaan kedua dan persamaan ketiga. Jadi kalau kamu tengok di sini X dengan X sudah sama. Jadi apa yang kita buat? Kita tolakkan saja dua-dua persamaan ini. Kalau sama nih, kita tolakkan kan. Jadi persamaan 3 tolak dengan persamaan 2. Ataupun persamaan 2 tolak dengan persamaan 3 pun boleh. So, persamaan 2 tolak dengan persamaan 3. So, kita akan dapat, kalau kita tolakkan kedua-dua persamaan ini tolak ini habis.
Yang ini tolak dengan yang ini. Berapa kita dapat? 169Y tolak dengan 39Y. Oke. So, yang di sebelah sini sama dengan 881 tolak dengan 231. Jadi jawabannya berapa kita akan dapat? Kalau yang ini dipermudahkan, kita akan dapat 130Y sama dengan 650. Oke, boleh coba sendiri dengan menggunakan kalkulator. Juga sambung sini. Jadi 130Y sama dengan 650, pindahkan 130 ini ke sebelah. So, dia akan membahagilah. Jadi Y sama dengan 650 bahagi dengan 130. Maka jawaban akhirnya kita akan dapat Y sama dengan 5. Oke, baik. Baru satu kita selesai. Tengok nih. Cari nilai X dan Y. Baru Y kita dapat. Jadi macam mana kita mencari nilai X? Oke, senang sahaja. Kita cari mana-mana persamaan yang ada sebutan nilai X lah. Oke, dan dengan menggantikan 5 ini ke dalam. Oke. Jadi persamaan yang kita akan ambil adalah yang inilah. Oke, yang mudah sedikit lah. Oke, dengan mengetahui bahwa Y sama dengan 5, kalau kita gantikan 5 di sini, maka kita akan boleh cari nilai X kalau kita pindah-pindah yang lain. Oke. Baik, untuk sambungan sebelah sini, cikgu sambungkan di sebelah sini ya, supaya kamu nampak dekat ya. Jadi, 77 sama dengan 3X tambah 13Y. So, apabila nilai Y yang kita perolehi di sebelah sini adalah 5, kita ganti masuk ke dalam persamaan di atas, kita akan dapat 77 sama dengan 3X tambah 13 darab dengan 5. Maka di sini kita akan perolehi, kalau kita permudahkan 3X kekal, yang ini pindahkan ke sebelah, so kita akan dapat 3X, yang ini pindahkan ke sebelah sini ya. So kita akan dapat di sebelah sini adalah sama dengan 12. Kamu boleh coba sendiri gunakan kalkulator. Selesaikan di dalam kalkulator, pindahkan ke 11, artinya 77 tolak 13 darab 5. Jadi akhirnya untuk mencari nilai X, kita bahagikan 12 ini dengan 3, maka akhirnya X sama juga dengan 4. Jadi akhir sekali kita simpulkan, oke, cikgu bahagi yang kertas ini. Oke, X adalah sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Selesai soalan. Oke, so kita sudah bincangkan 3 soalan yang panjang ini. Cikgu harap kamu dapat buat pembetulan, ikut sahaja langkah-langkah yang cikgu tuliskan ini, atau coba tengok sahaja pembetulan dalam buku kerja tuh, bandingkan dengan penjelasan yang telah cikgu bagilah, kenapa boleh dapat begini, kenapa boleh dapat begitu ya. Oke. Maka dengan itu cikgu tamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, cikgu harap kamu boleh paham apa yang telah dijelaskan. Coba dengar dahulu penjelasan cikgu dari soalan pertama sampai soalan ketiga itu. Kemudian bandingkan dengan jawaban kamu, mana yang tidak jelas itu bolehlah PM cikgu ataupun WhatsApp cikgu bertanya kenapa ini boleh jadi begitu dan sebagainya ya. So sekali lagi cikgu mohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap dari segi pertuturan kata cikgu. Cikgu harap kamu akan coba berusaha, coba pahami apa yang telah cikgu sampaikan. Jadi dengan itu terima kasih, stay safe dan together towards success.